Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Selanjutnya anggota kelompok kami yang pertama ada Sri Anissa, selanjutnya ada Ardana Riswari, Devi Ardianti, Elza Putri, dan Rifka Kusumadewi. Latar belakang dari penelitian kami yaitu adanya pentingnya pupuk dalam meningkatkan hasil pertanian dan masalah utama yang terjadi di Sambanyakan yaitu adanya keterbatasan akses pupuk dan tingginya biaya. Subsidi pupuk ini sebagai kebijakan pemerintah untuk membantu petani dalam mengurangi input biaya dari pertanian. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis pengaruh subsidi pupuk terhadap pendapatan petani padi, yang kedua mengukur perubahan pendapatan petani padi setelah mendapatkan subsidi pupuk. Selanjutnya yaitu metode penelitian dilakukan di Desa Banyakan, Kediri dengan menggunakan dua data yaitu primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder dengan sampel sejumlah 45 petani menggunakan metode berbasis sampling yang diperoleh dari rumus Lovin, dan analisis data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi pupuk hanya mempengaruhi pendapatan petani sebesar 0,9% dengan R-square 0,009. Sementara faktor lain di luar model mempengaruhi 99,1% pendapatan. Selain itu, nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,542 dan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh subsidi pupuk terhadap pendapatan petani tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa subsidi pupuk bukanlah faktor utama yang menentukan pendapatan pertanian. Selanjutnya, karakteristik responden. Mayoritas petani di Kecamatan Banyakan memiliki distribusi usia yang merata 42% di atas 50 tahun, 38% berusia 41-49 tahun, dan 20% di bawah 40 tahun. Hal ini menunjukkan keberadaan generasi petani yang berpengalaman dan petani muda yang inovatif. Kemudian usia produktif 41-49 tahun dianggap memiliki fisik yang kuat dan responsif terhadap perubahan dan mendukung keputusan strategis dalam pertanian. Kemudian dari segi pendidikan, terdapat 31% petani berpendidikan SD, 31% berpendidikan SMP, dan 38% SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor pertanian belum memerlukan keterampilan khusus, namun inovasi dan teknologi baru memerlukan kemampuan yang memadai yang lebih cepat diterima oleh petani yang berpendidikan. Kemudian ada pengalaman bertani, memiliki bervariasi. 40% memiliki pengalaman 10-20 tahun dan 38% kurang dari 10 tahun. Kombinasi pengalaman ini membuka peluang berbagi pengetahuan antara petani senior dan petani pemula dengan pengalaman yang panjang berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan hasil tani. Kemudian sebagian besar petani memiliki lahan seluas 0,5 sampai 1 hektar, kemudian ada 38% kurang dari 0,5 hektar dan 7% lebih dari 1 hektar. Meskipun lahan tersebut memiliki luas potensi pendapatan lebih besar, hasil maksimal bergantung pada optimalisasi pemanfaatan lahan. Selanjutnya adalah penutup, di mana dari penelitian ini kami menyimpulkan bahwasannya subsidi pupuk memiliki hubungan yang lemah terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi terkait kebijakan subsidi pupuk, dan juga diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor lain yang mempengaruhi pendapatan petani.
Beberapa rekomendasi dari kami, yang pertama adalah mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi, kemudian yang kedua meningkatkan pengawasan implementasi subsidi, dan juga yang ketiga melakukan identifikasi faktor lain yang signifikan mempengaruhi pendapatan petani. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.